Shalom, puji Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat Jesus Christ Church yang senantiasa selalu setia dalam ibadah online gereja Jesus Christ Church. Tanpa terasa, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki minggu yang ketiga. Di malam hari ini, kita sama-sama merasakan menikmati penyertaan Tuhan waktu kita memasuki hari pertama di tahun Shine and Glory ini, dan kita memasuki minggu kedua. Dan hari ini, di malam hari ini, saudara dan saya dihantarkan Tuhan, dipimpin Tuhan, dibimbing Tuhan untuk memasuki minggu ketiga, minggu yang baru. Kita percaya, kita beriman, kita tetap berharap bahwa sepanjang tahun 2023 ini hidup saudara dan saya bersinar di Tuhan. Tuhan buat bersinar dan Tuhan mempermuliakan kehidupan kita bersama. Saya ingin menyapa semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di channel YouTube Pastor Verona Official. Shalom, selamat malam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, di Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, Papua, Ambon, Bali, dan seluruh tanah air Republik Indonesia. Saya ucapkan shalom, selamat malam bagi kita semua. Selamat beribadah dalam ibadah Minggu Anugerah secara live di malam hari ini. Tak lupa juga saya menyapa malam hari ini rekan-rekan, sahabat, saudara-saudariku yang berada di negeri jiran Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Shalom Kuching, selamat malam. Sabah, Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, selamat malam. Johor, Negeri Sembilan, Pinang, dan juga Perak, shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali, dan Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube dan juga ada di Facebook, saya mengucap syukur buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Hampir 3 tahun kurang lebih kita bersama-sama beribadah secara online, secara live seperti ini, tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan. Karena mengapa? Karena mujizat tetap terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, dan doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Timor Leste, selamat malam, puji Tuhan. Terus doakan kiranya tahun ini saya boleh berangkat ke negeri Timor Leste, mengadakan KKR revival dan menyembuhkan banyak jiwa. Saya akan pergi ke Timor Leste, dan juga saya ingin menyapa semua rekan-rekan yang ada di Brunei Darussalam. Selamat malam semua bagi kita yang ada di negeri Brunei Darussalam, dan mohon doakan juga. Saya juga di dalam tahun ini akan berangkat ke negeri Brunei untuk mengadakan KKR. Semua yang ada di Filipina, teman-teman yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, yang ada di Jepang, yang ada di Hong Kong, saya juga rasa sepertinya sudah mulai ada peluang untuk saya pergi ke Hong Kong. Di hati kecil saya tergerak untuk menyambangi Hong Kong, karena di Hong Kong ada banyak orang-orang Indonesia juga yang tinggal di negeri Hong Kong, dan izinkan Tuhan membawa saya pergi ke sana. Kita mengadakan KKR kesembuhan, KKR mukjizat untuk memberkati banyak jiwa. Saya juga menyapa semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook. Shalom semua jemaat-jemaat Facebook. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran live ini dengan cara membagikan share di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di grup WhatsApp juga boleh, Telegram juga boleh, dan di seluruh digital platform media yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki. Silakan bagikan agar menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dan juga saya ingin menyapa rekan-rekan yang ada di channel YouTube Pastor Verona Official. Selamat malam bagi kita semua. Kita percaya baik yang di Facebook ataupun di YouTube, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini, sebelum kita memulai ibadah Minggu Anugerah kita, adalah terlebih baik kita meminta bimbingan Roh Kudus, kita minta tuntunan Tuhan sebagai Immanuel dalam kehidupan kita, karena kita percaya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat banyak. Kalaupun kita bisa berbuat, pasti hasilnya kurang maksimal. Tetapi meskipun kita tidak memiliki kekuatan apapun dan siapapun kita, ketika kita berjalan dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan dan Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan, kesuksesan, dan janjinya di tahun ini Tuhan menjadikan saudara dan saya menjadi bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan setiap hari. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa untuk
ibadah Minggu Anugerah. Kami ingin beribadah malam hari ini, kami ingin berdoa, kami ingin mendengar firman kabar baik. Biarlah Tuhan yang mengubahkan hidup kami, Tuhan yang menyembuhkan hidup kami, Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit kami, kelemahan tubuh kami, dan seluruh aspek dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati kami siapapun yang menyaksikan siaran live di malam hari ini, baik di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sakit penyakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Jemaat berkemenangan, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung secara live. Tanpa terasa kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali lewat siaran live ini. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya akan berdoa di malam hari ini, terus berdoa. Karena ibadah-ibadah yang saya pimpin, yang saya bina, yang oleh karena anugerah Tuhan percayakan kepada saya untuk saya pimpin dan saya bina, saya lebih tergerak berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Karena saudara membutuhkan bukan hanya firman Tuhan, tetapi kekuatan dari Tuhan untuk pemulihan, kesembuhan, kelepasan, dan sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di malam hari ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya ingin berdoa buat wanita-wanita Kristus. Apabila ada wanita-wanita Kristus yang sudah menyaksikan siaran live ini, sudah ada ratusan orang yang baru saja 6 menit kita memulai, tetapi sudah ada ratusan orang yang mengikutinya dan bergabung. Saya ingin berdoa buat setiap wanita-wanita Kristus yang mungkin hari-hari ini saya merasakan ada di antara wanita yang mengalami peranakan yang bermasalah. Peranakannya mungkin turun, peranakannya mungkin tidak pada tepat di posisinya. Mungkin peranakannya bermasalah. Izinkan Tuhan menyembuhkan wanita-wanita Kristus dimanapun Anda berada. Dan juga mungkin maafkan saya apabila mungkin payudara wanita-wanita bermasalah, memiliki benjolan, terasa panas, mungkin menstruasi periodnya kurang lancar dan terlalu berlebihan, dan juga mungkin memiliki benjolan di posisi-posisi tertentu yang saya tidak tahu, tetapi Tuhan kita tahu. Ataupun wanita-wanita Kristus yang sudah menikah secara sah di gereja, rindu memiliki keturunan, namun sampai hari ini belum mendapatkannya. Izinkan saya berdoa di malam hari ini bagi setiap wanita-wanita Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, mukjizat masih ada. Ayo wanita-wanita Kristus yang ingin saya doakan malam hari ini, mukjizat Yesus masih ada. Pertolongan Tuhan nyata atas hidup saya di malam hari ini. Amin. Selama wanita-wanita Kristus percaya mukjizat Tuhan masih ada, pertolongan Tuhan masih ada, berarti masih ada mukjizat di dalam kehidupan saudara. Saudara yang tadinya sulit untuk hamil karena suami menantikan buah hati dalam kandungan dan keluarga rumah tangga kita, biarlah malam hari ini Tuhan membuka kandungan wanita-wanita Kristus. Mungkin ada di antara wanita-wanita yang pernah hamil namun keguguran. Izinkan saya juga berdoa agar kali ini janin peranakanmu kuat, tidak tergugur lagi, tidak mengalami keguguran lagi, dan engkau memiliki anak. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya wanita malam hari ini menyaksikan siaran live yang memiliki benjolan-benjolan, masalah payudara, masalah tumor, kanker, kelenjar getah bening, dan lain sebagainya, saudara boleh bersama-sama malam hari ini kita berdoa. Dan sebelum saya berdoa, saya ingin menginformasikan bahwa di bulan Februari tanggal 4 ada di bawah sini tulisannya, informasinya di running text, untuk Revival Healing Cancer untuk setiap wanita dan pria yang mengalami cancer, tumor, kista, miom di bagian tubuh manapun. Saya ingin berdoa bulan depan. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca di bawah sini, itu gratis, diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore tanggal 4 Februari. Saya beserta rekan saya Ibu Elizabeth dan seluruh GC Pastor
Dan Duta Kristus akan melayani KKR Revival Healing Cancer. Dalam memperingati Hari Kanker Sedunia, gereja kami tergerak dan terdorong untuk mengadakan khusus ibadah KKR kesembuhan bagi kanker dan juga tumor dan lain sebagainya. Mari kita berdoa, wanita-wanita Kristus baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Mari kita berdoa malam hari ini untuk kesembuhan wanita-wanita Kristus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa. Silakan letakkan tangan kananmu, wanita-wanita, di bagian-bagian tubuhmu yang sakit. Sebelum saya lanjutkan doa saya malam hari ini, letakkan mungkin di bagian payudara kanan atau kiri, atau di lambung, atau di peranakan, atau di mana-mana, di kelamin yang mengalami sakit. Izinkan saya berdoa. Aku berdoa, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan terjadi untuk menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, membebaskan, mencabut setiap sakit penyakit dalam tubuh kami. Kami percaya malam hari ini peranakan kami yang turun, yang sakit, yang tidak pada posisi letaknya, Tuhan kembalikan dalam nama Yesus. Aku berdoa, payudara-payudara yang bermasalah, yang disentuh terasa panas dan sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Benjolan-benjolan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan asam lambung, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap wanita-wanita dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari anak-anak dalam kandungan sekalipun. Anak-anak remaja, balita, batita, remaja Tuhan, pemuda, dewasa, orang tua, usia lanjut, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, mujizat terjadi. Kanker, tumor, miom, kista, kelenjar getah bening, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Period, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Period, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Sindadadada baya ya 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 bakarabasa ya 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 baya ya ba. Hulaba yaralabasira dadadadadadada. Jamah, sembuhkan kami Tuhan. Jamah, sembuhkan kami Yesus. Jamah, sembuhkan kami. Jamah, sembuhkan kami, jamah sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, jemaat-Mu disembuhkan, dipulihkan, sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Wanita Kristus, saya sudah berdoa malam hari ini bagi kesembuhanmu. Percayalah, imanmu lah yang menyelamatkan. Sama seperti perempuan pendarahan 12 tahun yang berkata, asal ku jamah ujung jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Kalau malam hari ini saudara percaya doa kita disertai dengan kuasa mujizat, tanda-tanda heran, percayalah, engkau akan disembuhkan. Engkau terima mujizat, engkau dipulihkan, dan engkau layak menerima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Waktu saya berdoa untuk wanita Kristus, saya juga digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa untuk keluarga dan rumah tangga. Saya terus tidak akan henti-henti dan tidak merasa lelah, tidak merasa letih untuk berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Saudara, agar rumah tangga Bapak Ibu Saudara hidup dalam perlindungan, pertolongan, pemeliharaan, dan berkat-berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa malam hari ini ya, untuk keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah bergabung secara live, baik di Facebook ataupun di YouTube, agar hidup mereka diberkati oleh Tuhan, keluarga rumah tangga mereka dipulihkan oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan, virus bakteri, roh perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, kebohongan, sakit penyakit, bahkan saling tuntut-menuntut, kepelitan, tidak bertanggung jawab. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami, berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati mertua, berkati menantu, berkati ipar,
dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami dilindungi, dijagai oleh Tuhan, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan perlindungan Tuhan. Suami istri saling menyayangi, orang tua anak saling mengasihi, mertua dan menantu saling menghormati, ipar dan ipar saling menghormati satu dengan yang lain. Kami tolak kuasa yang berasal dari Tuhan. Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perselingkuhan, gugat menggugat, aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kami lewat ibadah ini. Kami serahkan rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kami pada akhirnya boleh berkata, keluarga kami adalah surga kami. Keluarga kami adalah tempat di mana kami berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan sukacita Tuhan, berjumpa dengan damai sejahtera Tuhan. Bukan hanya kami berdoa buat keluarga rumah tangga orang percaya, tetapi malam hari ini kami juga berdoa bersama, berkati ekonomi kami, berkati keuangan kami, berkati dagangan kami, berkati usaha kami, berkati karir kami, berkati studi sekolah kami, berkati pelayanan kami. Apa saja yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati keuangan ekonomi kami dan jauhkan kami dari kebangkrutan, kemiskinan, kegagalan, kecurangan orang lain. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Biar pekerjaan kami sukses berhasil, dagangan kami sukses berhasil, usaha kami sukses berhasil, dan kami terus dipromosikan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun ini Tuhan membuat hidup kami bersinar dan dipermuliakan. Tahun ini Tuhan buat keluarga rumah tangga kami bersinar dan dipermuliakan. Tahun ini Tuhan juga membuat dagangan, bisnis, usaha, karir, studi sekolah dan pelayanan kami dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat berkemenangan yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona. Shalom, selamat malam yang baru bergabung. Haleluya, terima kasih Bapak Ibu Saudara mau beribadah bersama-sama dengan kami di malam hari ini secara live. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saudara, bolehkah saudara bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, Telegram, dan di seluruh digital sosial media kita? Saudara tinggal share saja, bagikan linknya, saudara taruh di beranda Facebook saudara, di grup Facebook saudara, sehingga menjadi berkat bagi banyak jiwa, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Saya masih ingin berdoa satu kali lagi, doa untuk kesembuhan dan mukjizat. Karena di setiap minggunya, baik secara ibadah online, tatap muka langsung, ibadah online, ibadah live streaming, ataupun ibadah onsite, ibadah tatap muka langsung, kita selalu mengadakan doa kesembuhan. Puji Tuhan, tadi pagi pukul 10 dan jam 5 sore banyak jemaat hadir berbondong-bondong. Kita doakan mukjizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Ibadah pagi pukul 10 di tempat ini ramai, dihadiri banyak jiwa-jiwa. Sore juga dihadiri banyak-banyak jiwa, dan kita berdoa. Saya beserta dengan Duta Kristus terus berdoa untuk kesembuhan jemaat-jemaat Tuhan. Bagi saudara yang rindu didoakan secara langsung, saudara bisa hadir, saudara bisa datang ke gereja ini. Seperti di mana tempat saya melakukan siaran live ini, hadirlah ke tempat ini apabila saudara ingin didoakan secara langsung. Ada saya saudara di gereja ini, saya pastikan saya ada untuk berdoa bagi kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Setiap minggu kita berdoa untuk usia emas, golden age, bagi usia 50 sampai 90 tahun, agar hidupnya tetap sehat, hidupnya tidak pikun, tidak sakit-sakitan, tidak rabun matanya, telinganya tidak tuli, dan bantalan lututnya tetap kuat dan sehat, dan organ tubuhnya tetap sehat, tidak sakit-sakitan, tidak menyusahkan siapapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya malam hari ini berdoa bagi setiap kita yang menyaksikan siaran live. Ayo semua yang ada di Facebook dan di YouTube, letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Sekarang juga, malam hari ini juga, izinkan saya Pastor Verona mendoakan setiap kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Percayalah, mukjizat masih ada. Kuasa Tuhan dinyatakan. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, angkat tangan kirimu ke layar kaca.
Tanda engkau bergantung penuh kepada Tuhan dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini secara live aku berdoa buat orang-orang sakit. Biarlah Tuhan cabut segala sakit penyakit kami. Kami percaya firman-Mu, Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit akan dijamah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat masih ada. Kuasa Yesus masih ada, baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah, sembuhkan ya Tuhan, pulihkan, cabut sakit penyakitnya. Apapun sakit penyakitnya Tuhan, mata disembuhkan, telinga disembuhkan, mulut disembuhkan, gusi disembuhkan, tenggorokan disembuhkan, jantung disembuhkan, paru-paru disembuhkan, lever disembuhkan, ginjal disembuhkan, lambung disembuhkan, kelamin disembuhkan, darah disembuhkan, tulang, otot, syaraf disembuhkan. Bahkan orang-orang yang tergeletak di rumah ataupun di rumah sakit hari ini disembuhkan oleh Yesus. Mereka yang terkena stroke, palsi, tidak bisa jalan, kecelakaan, patah tulang, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah malam hari ini. Jamah ya Tuhan. Jamah pulihkan kami, sembuhkan kami, bebaskan kami, buat kami merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu malam hari ini. Kami percaya ketika kami berkata amin, mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami dan sakit penyakit kami dicabut sampai ke akarnya. Kami terima mujizat, dipulihkan, disembuhkan, ditolong. Terima kuasa Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Terimalah kesembuhan saudara, terimalah pemulihan saudara di malam hari ini, terimalah mujizat saudara. Sekali lagi, shalom semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube, yang baru pertama kali bergabung dan juga yang baru bergabung. Puji Tuhan, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live ini. Semakin minggu semakin bertambah-tambah jemaatnya bergabung, menyaksikan, beribadah, mendengarkan firman kabar baik yang akan kita dengar sebentar lagi. Silakan saudara bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dimanapun Bapak Ibu Saudara ingin membagikan siaran langsung ini, saudara silakan bagikan siaran langsung ini. Karena saya ingin menyampaikan Injil anugerah firman kabar baik bagi setiap kehidupan kita. Bagikan di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan izinkan saya berdoa hari ini bagi Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu agar hidup Bapak Ibu Saudara diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, sepanjang tahun ini hidup saya dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan. Amin. Sesuai iman kita, sesuai perkataan kita, sesuai mulut lidah ucapan kita, maka itu yang akan terjadi atas hidupmu dan hidupku yang setuju. Katakan amin. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini untuk mendengar firman kabar baik. Kita kembali berdoa. Tuhan, kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah ya Tuhan, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah. Melalui firman-Mu kami diterangi dalam kehidupan kami setiap hari. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berkata-katalah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Semua yang ada di YouTube, semua yang ada di Facebook, mari kita siapkan hati kita di malam hari ini untuk mendengar firman kabar baik. Di malam hari ini, firman kabar baik berbicara tentang ternama dan terpandang. Sama-sama katakan dengan saya, mulai malam hari ini. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan juga di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, mulai hari ini dan selamanya, Tuhan menjadikan hidup saya, keluarga saya, bisnis saya, pekerjaan saya, usaha saya, pelayanan saya, sekolah saya, dan seluruh aspek kehidupan saya menjadi ternama dan terpandang. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya hidupnya akan dibuat Tuhan ternama dan terpandang, boleh angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Meskipun saya tidak bisa melihat saudara, tapi saya bisa merasakan di dalam roh. Siapa yang mengimani, itu yang akan jadi. Siapa yang percaya di sepanjang tahun ini hidupnya akan Tuhan buat ternama dan terpandang.
Amin. Amin. Saudara bisa ketik di kolom chat secara live. Bilang, sepanjang tahun ini Tuhan membuat hidup saya ternama dan terpandang. Dalam seri Shine and Glory, kita akan terus membahas tentang bersinar dan dipermuliakan. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang bersinar dan dipermuliakan. Hari ini, minggu ini, saya akan berbicara selain kita dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan, tetapi Tuhan juga mau menjadikan kita orang yang ternama atau masyhur atau terpandang. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat yang ke-19. Ulangan pasal 26 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Dan Dia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya terpuji, ternama, dan terhormat, sehingga engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Yahweh Elohimmu, seperti yang telah difirmankannya. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di tahun ini Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah untuk membuat hidup saudara dan saya bersinar dan dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Sama-sama katakan dengan saya, di sepanjang tahun ini. Ayo ribuan jemaat Tuhan, jangan lemas-lemas, sama-sama katakan dengan saya, di sepanjang tahun ini dan selama-lamanya Tuhan ingin membuat hidup saya bersinar dan dipermuliakan di tengah dunia ini. Tuhan ingin membuat hidup saudara. Tuhan ingin membuat rumah tangga saudara. Tuhan ingin membuat karir saudara, bisnis kita, pelayanan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan ingin buat menjadi bersinar, bright, dan mengalami kemuliaan Tuhan. Shine and glory di dalam hidupmu dan hidupku. Sehingga usaha kita tidak sama seperti di usaha 2022. Usaha kita jauh lebih maju. Dagangan kita jauh lebih maju. Pekerjaan kita jauh lebih maju. Lebih bersinar. Lebih diangkat Tuhan. Lebih dipermuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bisnis kita Tuhan buat bersinar dan dipermuliakan. Usaha kita dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan. Keluarga kita Tuhan buat bersinar dan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Dan bukan hanya Tuhan ingin membuat hidup kita bersinar dan dipermuliakan, tetapi juga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau membuat hidup kita ternama dan terpandang di hadapan banyak orang. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan ingin, Tuhan mau, Tuhan mengendaki agar hidup saya, rumah tangga saya, keluarga saya, bisnis saya, usaha saya dibuat Tuhan ternama dan terpandang. Amin. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya, terima kasih Tuhan, Engkau membuat hidup saya ternama dan terpandang. Bukankah hari-hari ini semua orang ingin menjadi viral, ingin menjadi ternama, ingin menjadi masyhur? Tapi saudara dan saya tidak perlu susah-susah. Karena tahun ini dan selamanya Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidup kita menjadi orang yang ternama dan orang yang terpandang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa Tuhan mau membuat hidup kita ternama dan terpandang di hadapan banyak orang? Saya coba untuk langsung masuk dalam inti khotbah saya di malam hari ini. Kenapa Tuhan mau hidup saya terpandang? Mengapa Tuhan mau membuat usaha saya ternama, terkenal, dimasyhurkan? Kenapa alasannya? Yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita lewat ibadah di malam hari ini, mengapa Tuhan mau membuat hidup kita ternama dan terpandang di hadapan banyak orang? Yang pertama, karena Tuhan ingin menunjukkan siapa dirinya kepada banyak orang melalui hidup kita. Tuhan ingin menunjukkan siapa dirinya, seberapa besar kekuatannya, seberapa besar kuasanya lewat hidup saudara dan saya. Oleh karenanya Tuhan ingin membuat saudara ternama. Oleh karenanya Tuhan ingin membuat saudara masyhur. Oleh karenanya Tuhan ingin membuat hidup kita terpandang.
Amin. Dari kita yang bukan siapa-siapa, Tuhan ingin angkat hidup kita. Dari kita yang mungkin bisnisnya dulu gagal, Tuhan ingin buat kita berhasil. Berbeda. Dunia hari-hari ini sedang mengalami resesi ekonomi global, tetapi tidak bagimu dan bagiku, anak-anak yang di dalam Yesus. Setuju, katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, dunia boleh resesi. Belum semuanya, semua sama-sama katakan dengan saya, dunia boleh resesi. Tapi hidup saya justru sebaliknya menjadi ternama dan terpandang. Yang pertama alasannya karena Tuhan ingin menunjukkan siapa dirinya kepada banyak orang melalui hidup kita. Sama seperti Tuhan ingin menunjukkan dirinya kepada umat Mesir, kepada bangsa Israel melalui Musa. Semua orang menolak Musa, tapi semua orang tidak bisa menolak rencana Tuhan yang mulia lewat hidup Musa. Saudara, Tuhan itu dahsyat. Tuhan menunjukkan kebesarannya melalui Yunus untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Niniwe, untuk memberitakan kabar pertobatan. Tuhan menunjukkan kuasanya. Bagaimana seorang nelayan biasa, nelayan bodoh yang bernama Petrus, bisa berdiri di depan 3.000 orang, 5.000 orang menyampaikan Injil, anugerah, dan banyak orang menyerahkan diri dan dibaptis pada akhirnya. Bukankah malam hari ini Tuhan juga ingin menunjukkan dirinya dan kuasanya melalui hidupmu dan hidupku? Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipakai Tuhan. Hidup saya jadi alatnya Tuhan. Hidup saya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan mau membuat hidup kita ternama dan terpandang di hadapan banyak orang? Yang kedua, karena Tuhan mau hidup kita dapat menjadi berkat dan contoh bagi banyak jiwa. Yusuf dibuang ke dalam penjara. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Yusuf difitnah, dianiaya, diperlakukan dengan hal-hal yang buruk. Sehingga pada akhirnya seluruh keluarganya takut karena sudah mengenal dan mengetahui bahwa visi Yusuf digenapi oleh Yahweh Elohimnya. Dan Yusuf berkata, engkau boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan atas satu bangsa ini. Saudara-saudara yang sudah takut, mungkin Yusuf membalas kita, menjebloskan kita ke tempat tahanan, membunuh kita, menaruh kita di goa-goa singa, menjual kita kepada orang Ismail. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf memberi makan keluarganya. Yusuf membiayai kehidupan keluarganya, ayahnya, menerima mereka, dikasih tanah yang bernama Goshen, yang artinya terpisah dan dipisahkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tujuan Tuhan membuat Yusuf ternama dan terpandang bukan untuk pride-nya Yusuf. Tujuan Tuhan membuat usaha kita berhasil. Tujuan Tuhan membuat kita diberkati, populer, digemari banyak orang, jemaatnya bertambah banyak, bukan untuk kesombongan kita, tapi agar hidup kita menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Saudara, sampai hari ini kemanapun saya pergi, saya diminta Tuhan untuk tetap dapat menjadi berkat contoh bagi banyak orang. Ada banyak kemanapun saya pergi, ribuan orang masih ingin meminta foto, berfoto, minta doakan. Bukankah saudara saya layani? Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan baru terkenal sedikit, aduh jemaat gak mau dilayanin, jemaat gak mau disapa, gak mau ngambil foto, alasan ini dan itu dan sebagainya. Kenapa kita gak belajar rendah hati? Layanilah semuanya dengan ketulusan hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya kalau ketemu jemaat di mall, orang menyapa saya, Pastor Verona, Shalom Bu, ataupun orang yang sepertinya mengenal saya, cuman karena sungkan menegur saya yang pertama menegur mereka, Shalom, saya Verona. Apa Bapak Ibu Saudara mengenal saya? Kalau misalkan dia jawab, oh enggak, saya cuma lihat doang. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak perlu malu, nggak perlu juga merasa terkenal. Tapi kalau memang kita bisa menyapa terlebih dahulu, nggak apa-apa. Karena Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kelak Tuhan yang akan mengangkat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara jadi kaya raya, saudara perusahaannya berhasil, saudara pekerjaannya mendapatkan gaji yang besar, saudara sehat. Itu bukan untuk kehebatan dan kesombongan kita,
tetapi agar kita menjadi contoh dan teladan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya menjadi contoh dan teladan. Haleluya. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa ada seorang tokoh di dalam Bible bernama Abram? Diubah Tuhan menjadi Abraham. Dari orang yang biasa-biasa saja keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, Tuhan mengubah Abram menjadi Abraham, menjadi orang yang ternama dan yang terpandang. Sama-sama katakan dengan saya, Abram menjadi Abraham, menjadi ternama dan terpandang. Tadinya Abram adalah seorang penyembah berhala, diubahkan Tuhan menjadi seseorang yang ternama dan terpandang karena Abraham menjadi Abraham, menjadi bapa bagi segala bangsa dan juga bapa bagi banyak orang beriman. Siapa orang di dunia ini yang tidak mengenal Abraham? Nenek moyang Israel, nenek moyang Ishak, bahkan nenek moyang kita semua. Melalui Abrahamlah kita mendapatkan perjanjian-perjanjian Tuhan. Amin. Ada lagi tokoh Bible tercatat Bapak Ibu Saudara yang bernama Daud. Daud hanya seorang gembala yang gembalakan 3 ekor kambing domba di padang belantara. Tetapi Tuhan memiliki cita-cita. Tuhan memiliki visi. Tuhan memiliki rencana, rancangan yang indah bagi kehidupan Daud. Bahwa dari seorang gembala, Tuhan ubah menjadi orang yang ternama, menjadi orang yang terpandang. Dari seorang gembala 3 ekor kambing domba, menjadi raja atas satu bangsa bagi jutaan rakyat Israel. Dan sampai hari ini nama Daud termasyhur dan ternama. Salah satu raja yang ternama dan termasyhur sepanjang sejarah Israel adalah King David. Saudara, ini bukan hanya cerita tentang sejarah Alkitab, sejarah Bible, sejarah firman Tuhan. Tetapi mulai malam hari ini, Tuhan yang sama juga akan membuat hidup saudara dan saya ternama dan terpandang. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, mulai hari ini Tuhan akan membuat hidup saya ternama dan terpandang. Artinya dari orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Mungkin ada antara saudara yang menyaksikan siaran live ini, ya tapi saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma pekerja kasar biasa, saya nggak punya modal dan sebagainya. Stop meratapi kekuranganmu. Belajar tenang, berdiri di kaca, lihat apa potensi kelebihanmu. Tuhan akan ubah dari manusia yang biasa menjadi manusia yang luar biasa. Amin. Amin. 21 tahun yang lalu saya hanya anak muda yang duduk-duduk di pinggir jalan, genjreng-genjreng pakai gitar nggak karuan, minum minuman keras, merokok, mabuk, main kartu, main perempuan dan lain sebagainya. Tetapi 21 tahun kemudian Tuhan mengubah anak yang kecil yang biasa menjadi seorang duta Kristus yang memberkati seluruh manusia di Indonesia, Malaysia, dan bangsa-bangsa lain lewat Injil Anugerah, yaitu Pastor Verona. Amin. Saya dibuat Tuhan ternama dan terpandang. Saya yakin hidup saudara juga Tuhan akan buat ternama dan terpandang. Sama-sama katakan dengan saya, mulai hari ini Tuhan akan membuat hidup saya ternama dan terpandang. Amin. Dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dari orang yang gagal menjadi orang yang berhasil. Dari orang yang berhutang menjadi orang yang diberkati dan berkelimpahan. Amin. Jangan meratapi masa lalu kita, jangan meratapi kegagalan kita, jangan meratapi kesusahan kita, tetapi mulai renungkan janji Tuhan. Tahun 2023 ini Tuhan bukan hanya menjadikan aku bersinar dan dipermuliakan, tapi juga Tuhan mau membuat namaku terpandang dan ternama dan masyhur di hadapan banyak orang. Tapi bukan untuk kesombongan kita, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Friends, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah rencana Tuhan yang indah. Tuhan begitu baik atas hidup kita.
Saya juga tidak pernah menyangka saya bisa berdiri di depan ribuan orang. Saya tidak pernah menyangka nama saya terpandang, ternama, dan masyhur. Di mana-mana sosial media orang mengenal saya. Memang belum terlalu ternama, tapi kita akan menuju ke sana. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ayat terakhir bagi kita semua. Saya ingin mengajak saudara melihat satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Sebagai penutup dalam khotbah saya di malam hari ini. Inilah ayatnya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang belum pernah dilihat mata, dan belum pernah didengar telinga, dan belum pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Elohim bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini mengutip dari ayat dalam perjanjian lama yang berbicara tentang kehadiran Mesias. Tetapi ayat ini juga berlaku bagi setiap janji Tuhan atas kehidupan kita di dalam Yesus. Apa yang mata kita belum pernah lihat, apa yang telinga kita belum pernah dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati kita, Tuhan membuat hidup kita ternama dan terpandang, ternama dan terpandang, ternama dan terpandang. Hidup kita dibuat Tuhan sukses, berhasil, mengalami promosi, mengalami terobosan, mengalami kelimpahan, mengalami kesuksesan dalam pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, karir, pelayanan, studi sekolah, bahkan seluruh aspek kehidupan kita mengalami hal-hal dahsyat di sepanjang 2023 ini. 2023. Saudara dan saya akan semakin Tuhan buat bersinar dan dipermuliakan. Saudara akan semakin ternama dan terpandang. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan berkati, haleluya. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Engkau telah memberkati kami. Engkau akan menjadikan kami ternama dan terpandang. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang memberikan persembahan dan perpuluhan di malam hari ini lewat rekening Gereja Jesus Christ Church. Berkati dengan limpah, berkati dengan syukur, berkati dengan masyhur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan sertailah ibadah kabar baik esok pukul 8, doa pemulihan dan mukjizat hari Rabu, doa pemulihan wanita hari Jumat, dan seluruh program-program gereja. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, minta maaf kemarin Senin saya tidak bisa kabar baik karena saya diminta untuk mendoakan orang secara mendadak. Saya pikir cuman butuh waktu 1-2 jam, ternyata lama sekali saudara. Saya harus pergi ke tempat yang cukup jauh di Bogor, di Parung. Saya tinggal di Jakarta dan itu kebetulan ganjil genap. Jadi saya sampai jam 10 malam sampai rumah. Saya pergi jam 11 siang, saya pulang jam 10 malam. Jadi ibadah kabar baik Senin yang lalu tidak bisa diadakan. Tetapi Senin besok kita akan bertemu. Saya sudah menyiapkan materinya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama. Dan hari Jumat kita bertemu kembali, hari Rabu kita bertemu kembali. Dan bagi wanita dan seluruhnya yang memiliki saudara famili yang sedang mengalami kanker, tanggal 4 Februari hari Sabtu 2023 jam 4 sore ada di bawah sini running text. Saudara daftarkan diri saudara gratis. Tempatnya terbatas, hanya bisa menampung 300 orang saja. Dan semua orang penyakit kanker akan kumpul di sini. Kita akan minta api Tuhan turun, membakar semua kanker. Ada banyak kesembuhan terjadi. Ada Ibu Elizabeth, ada Bagas, kanker otak. Ada juga ibu yang payudara disembuhkan. Ada juga dari Malaysia, kanker usus disembuhkan Tuhan. Nanti video-videonya akan saya tayangkan buat Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana kanker-kanker dipulihkan. Dan di saat dunia memperingati hari kanker sedunia, no solution. Tapi sorga punya solusi. Heaven has solution for us. Amin. Dia punya solusi. Sorga punya solusi bagi kita semua. Dia ingin mendoakan kita. Sorga ingin tumpangkan tangannya bagi kita dan menyembuhkan kita. Itu saja informasinya. Arahkan hatimu kepada Tuhan
Dan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu dan perpuluhan Bapak Ibu. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, berlimpah-limpah, disembuhkan, pulih sempurna, mengalami shine and glory, ternama dan terpandang. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi persembahan yang terbaik, perpuluhan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Shalom.